selamat datang kembali dengan saya Juwita Ramadhani Fitria. Kali ini saya ingin membagikan ilmu mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah penting di semua universitas, khususnya manajemen sumber daya manusia. Baiklah, mari kita mulai ya. Simak terus videonya, dengarkan berulang-ulang agar kamu memahami apa yang saya sampaikan. Di dalam komunikasi, yang diproduksi adalah informasi, sedangkan di dalam produksi atau bisnis yang dihasilkan ialah barang. Jadi di antara komunikasi dan bisnis itu saling berhubungan. Untuk apa? Agar memajukan omset atau keuntungan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya saya ingin memaparkan beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Ada beberapa di antaranya, komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Ada juga definisi dari ahli lainnya. Komunikasi merupakan proses di mana komunikator mengirimkan stimuli berupa simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Intinya, komunikasi bisnis itu ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal dan non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka barang dan jasa yang kita hasilkan dapat dipasarkan dengan baik sehingga potensi keuntungan pun meningkat. Di dalam perusahaan, karyawan juga penting untuk memiliki komunikasi yang baik agar menjadi bagian penting dalam perusahaan. Sedangkan untuk komunikasi eksternal, kita perlukan agar barang dan jasa yang kita tawarkan pada konsumen dapat terjual dengan baik dan konsumen memahami serta membutuhkan produk yang kita hasilkan. Pada dasarnya, komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Kita simak dulu pengertian komunikasi verbal ya. Jadi komunikasi verbal itu intinya komunikasi lisan antar manusia lewat kata-kata atau simbol-simbol yang sudah disepakati oleh individu, kelompok, bangsa, dan negara. Jadi definisi komunikasi verbal dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan dengan sadar atau tidak sadar yang dilakukan manusia satu dengan yang lain dengan tujuan berhubungan antara satu manusia dengan satu manusia lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya, komunikasi yang kita bisa gunakan ialah komunikasi secara non-verbal. Apa sih yang dimaksud komunikasi non-verbal itu? Ya, komunikasi non-verbal ialah komunikasi yang kita sampaikan pada orang lain tanpa mengucapkan sepatah kalimat pun. Seperti apa? Contohnya kita menggunakan bahasa isyarat. Ada beberapa bahasa isyarat yang umum digunakan, seperti misalnya kita menggelengkan kepala tanpa bilang apapun, itu artinya tidak. Lalu kita menganggukkan kepala tanpa bicara apapun, itu artinya iya. Atau lagi misalnya bahasa isyarat atau bahasa tubuh, kita menempelkan jari telunjuk ke bibir depan ya, artinya tolong diam. Nah, itu contoh dari bahasa nonverbal. Bisa juga kita menggunakan ekspresi wajah untuk
bahasa nonverbal. Contohnya, kita bisa tersenyum manis untuk menunjukkan bahwa kita sedang bahagia. Jadi tanpa kita bicara pada orang lain tahu dengan melihat ekspresi wajah kita. Bisa juga misalnya kita menunjukkan ekspresi sedih atau marah dengan wajah yang dibuat sedemikian rupa menyangkut emosi kita. Jadi tanpa kita bicara, orang lain tahu bahwa kita sedang marah atau sedih. Ada pula komunikasi nonverbal yang menggunakan sandi atau simbol. Ya, di luar sana ada banyak banget simbol-simbol yang sudah umum digunakan. Misalnya kalau kita ingin bilang atau mengatakan sama dengan kepada komunikan, simbol apa? Ya, sama dengan itu ada garis 2 yang sama. Seluruh orang tahu bahwa itu artinya sama dengan, simbol sama dengan. Nah, kalau garis 2-nya kita coret tengahnya, artinya simbol tidak sama dengan. Ya. Ada pula kita menggunakan warna sebagai komunikasi nonverbal. Contohnya bagaimana warna? Ya, kita sering menggunakan warna hitam atau menunjukkan warna hitam agar orang lain mengetahui kita sedang berduka. Lalu menggunakan warna putih misalnya menunjukkan, kalau pernah lihat mungkin di film-film tanda bendera warna putih, ya artinya menyerah. Atau kalau di Indonesia kita sering melihat bendera berwarna kuning, apa artinya? Ya, ada yang sedang berduka cita. Itu yang disebut simbol nonverbal menggunakan warna. Ada pula di sini busana, komunikasi nonverbal menggunakan busana. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi kalau warna kan kita udah bilang hitam untuk berduka. Nah, hitam itu kita pakai di baju kita dan kita datang ke tempat berduka, menunjukkan bahwa kita menunjukkan bela sungkawa. Ya, jadi warna hitam yang dipakai menunjukkan bela sungkawa kepada si orang yang sedang berduka. Namun harus dilihat, jangan sampai salah warna ya. Tadi yang mengenai berkabung, ada mungkin di belahan dunia ini yang hitam menunjukkan untuk berduka, namun di beberapa negara tertentu untuk berkabung justru menggunakan warna putih. Jadi kamu harus tahu kebiasaan dan budaya setempat dulu sebelum menggunakan bahasa nonverbal. Baik, dengan saya lagi Juwita Ramadhani Fitria. Sekarang saya mau menjelaskan kenapa komunikasi penting dalam manajemen. Ya, kita harus sadari bahwa pemimpin sangat memegang peranan bagi sebuah perusahaan. Perusahaan yang baik pastilah dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik pula. Nah, sebagai pemimpin atau sebagai manajerial, kamu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap semua lapisan. Agar apa? Agar tidak terjadi misunderstand atau kesalahpahaman. Bayangkan jika kamu sebagai seorang pemimpin, kamu memberikan sebuah tugas pada karyawan kamu dan kamu membuat kesalahan dalam cara penyampaian sehingga karyawan kamu bingung dengan maksud yang kamu sampaikan. Hasilnya adalah tidak akan baik. Kerjaan menjadi dilakukan berulang-ulang atau bahkan kerjaan menjadi sia-sia. Baik, ada banyak sekali manfaat
komunikasi dalam manajemen. Apa saja? Mari kita simak. Di antaranya yang pertama, tentu saja menciptakan kepuasan kerja. Ya, atasan dan karyawan yang mampu mengekspresikan kemampuan komunikasinya otomatis mendapat umpan balik yang baik juga dari sekitarnya, sehingga kerjaan berjalan lancar dan menciptakan motivasi kerja yang baik untuk hari-hari ke depan. Selanjutnya yang kedua, dengan kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kamu dapat menyelesaikan konflik di tempat kerja, sehingga kamu tidak memiliki masalah apapun yang berat di tempat kerja kamu. Kamu melangkah ke tempat kerja dengan perasaan senang, nyaman, dan tenang. Lalu poin selanjutnya, manfaat dari komunikasi di tempat kerja yang baik ialah pembentukan hubungan. Ya, melalui kemampuan komunikasi yang baik, maka hubungan yang terjalin antara semua stakeholder berjalan dengan baik pula. Segala input dan output dari diri kamu berjalan dengan baik. Konflik di tempat kerja. Pernah gak sih kamu mengalami konflik di tempat kerjamu? Lalu apa yang kamu lakukan mengenai konflik tersebut? Apakah konflik tersebut sekarang sudah selesai? Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan kenapa sampai terjadinya sebuah konflik. Menurut teori, konflik itu muncul karena ada yang melatar belakanginya. Biasanya terdiri dari 3 kategori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga konflik pun terjadi. Lalu di sini menunjukkan bahwa pertukaran informasi yang tidak cukup, gangguan dalam saluran komunikasi juga merupakan penghalang terhadap komunikasi. Lalu semakin besar kelompok dan makin terspesialisasi kegiatannya, semakin pula besar terjadinya konflik. Nah, jadi semakin banyak orang, semakin ada potensi konflik intinya. Dan semakin spesifikasi kegiatan, semakin pula besar terjadinya kemungkinan konflik. Lalu sumber konflik yang lain ialah faktor pribadi. Karakter orang yang berbeda-beda juga berpotensi mencetuskan timbulnya konflik. Lalu apa yang terjadi jika individu terlibat secara emosional di dalam suatu konflik? Biasanya mereka merasa cemas, tegang, frustasi, atau muncul sifat bermusuhan. Selanjutnya, konflik yang dirasakan keberadaannya, yang awalnya hanya kita feeling atau hanya merasa, menjadi nyata. Itulah awal mula terjadinya konflik. Nah, lalu pihak-pihak dapat mewujudkan lalu pihak-pihak kemudian mewujudkan dalam bentuk perilaku. Misalnya serangan secara verbal. Serangan secara verbal di sini ialah misalnya main kata-kataan. Lalu terjadi pula ancaman, serangan. Muncul lagi ada fisik. Jadi mulai dari verbal beralih ke serangan fisik, huru-hara, pemogokan, dan lain sebagainya. Itu semua awalnya dari komunikasi yang kurang baik.
Baiklah, sekarang saya mau menjelaskan pertanyaan yang paling banyak muncul dari para mahasiswa. Bagaimana sih cara mengelola konflik di tempat kerja? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi, cara mengelola konflik di tempat kerja, pertama kamu harus helikopter view. Harus melihat dari atas, ya. Apa akar penyebab dari konflik tersebut? Ya, memang tidak mudah karena di situ akan banyak harapan-harapan dari banyak kepala. Disinilah kamu harus netral. Tapi yang pertama, tadi yang sudah saya bahas, kamu harus mampu mencari akar mula permasalahan. Lalu yang kedua, cara paling efektif dalam menangani konflik ialah kamu harus menanyakan efek konfliknya pada diri kamu. Jadi jangan sampai imbasnya jelek dari kamu. Kamu harus lihat dulu apa ke depan konflik ini pengaruhnya, baru kamu tentukan langkah apakah masuk ke dalam konflik atau tidak. Lalu yang ketiga, kamu harus menjadi seorang pendengar yang baik, atau kamu di sini menjadi negosiator. Sebagai seorang negosiator, kamu harus dapat mendengarkan orang lain. Saat mendengarkan masalah, kamu jangan pernah pikirkan harus menjawab apa. Karena biasanya dengan kamu mendengar, jawaban tersebut akan muncul dengan sendirinya. Jadi, kamu jangan menimbulkan pernyataan-pernyataan yang malah menimbulkan konflik baru. Selanjutnya ialah kamu harus memiliki gambaran yang jelas tentang masalah yang ada, lalu kamu harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengambil keputusan dan langkah ke depan yang harus ditempuh semua pihak untuk menyelesaikan konflik. Kemudian kamu harus buat beberapa daftar solusi yang memungkinkan semua pihak merasa nyaman. Caranya merasa nyaman ialah kamu harus membicarakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berkonflik. Ingat, yang harus kamu lakukan adalah mencari kebutuhan dari si yang memiliki konflik. Kebutuhan sedikit berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan ialah dasar atau utama yang melatar belakangi dari timbulnya perilaku. Sedangkan keinginan ialah hal yang mendorong. Jadi, kamu harus menentukan dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dari yang memiliki konflik. Lalu tentu saja kamu harus bersama-sama antara kamu si negosiator dengan si pemilik konflik menentukan solusi yang terbaik di antara yang paling baik. Jangan sampai berat sebelah, jangan sampai keputusannya kemudian tidak diikuti. Ya, jadi di sini semuanya harus setuju. Nah, terlepas bagaimana dan seberapa berat pun situasi yang dihadapi, tetap saja semua harus merasa puas. Itulah beberapa cara menyelesaikan konflik di tempat kerja.